Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan memberitahu kepada kita tentang tiga perkara yang penting buat kita semua. Tiga perkara yang mana akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang baik di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ummu Salamah, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang telah kita dengar dan sering kita dengar ini memberitahu kepada kita semua bahwa anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang paginya, beliau memulai doa dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memulai harinya dengan berdoa meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiba, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diberikan yang namanya rizki yang thayyib, rizki yang baik. wa amalan mutaqabbala, dan yang ketiga ialah
Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara perkara, di antara ajaran yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, agar kita selaku umatnya ketika memulai hari-hari yang kita miliki, ketika kita mulai pagi hari yang kita miliki, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita agar kita meminta kepada Allah dengan tiga perkara. Jadi ini adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, agar kita memulai hari-hari kita dengan berdoa meminta tiga perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang pertama yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang pertama yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita mintakan kepada Allah ketika di pagi hari kita meminta ilman nafi'at, meminta ilmu yang bermanfaat. Maka ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan meminta ilmu yang bermanfaat, berarti dari sini kita tahu bahwa ada juga yang namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu yang nafi' atau ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah ilmu ghairu nafi' atau ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dari ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengajarkan kepada kita agar kita selalu di pagi hari yang kita miliki, memulai hari yang kita miliki, meminta kepada Allah agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Kenapa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu kepada kita semua, "Salullaha ilman nafi'an." Mintalah kalian semua kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadu, dan berlindunglah kalian semua dari yang namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dari hadis ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberitahu kepada kita semua bahwa ilmu itu dibagi menjadi dua perkara, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita semua meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kenapa ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat yang kita miliki, nantinya akan menghantarkan kita semua ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat yang kita miliki akan memberikan pencerahan, akan memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ilmu yang tidak bermanfaat yang kita miliki, itu malah bukannya mendekatkan kita kepada Allah, malah akan menjauhkan kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali yang namanya ilmu yang bermanfaat. Jangan sepelekan perkara ini. Karena ilmu yang bermanfaat inilah yang akan memberikan manfaat kepada kita. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat, bukan hanya tidak memberikan manfaat kepada kita. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat, bukan hanya tidak memberikan manfaat kepada kita, tetapi akan memberikan bahaya ke dalam diri kita. Jadi tidak manfaatnya ilmu dalam diri kita itu akan memberikan bahaya kepada diri kita. Maka Rasul meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul melanjutkan
Permintaan yang kedua yang diminta oleh Rasulullah SAW di pagi harinya agar kita selaku umat yang mengikutinya ialah meminta rizki yang thayyib, meminta rizki yang baik. Maka ikhwatal iman, dari hadis ini kita tahu ketika Rasul mengatakan minta rizki yang baik, berarti ada rizki yang tidak baik. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting bagi kita semua. Memilih, meminta, mengadakan rizki yang baik untuk diri kita, itu juga perkara penting bagi kita. Kenapa? Karena kalaulah rizki yang baik yang kita miliki, rizki yang baik yang kita dapatkan, itu akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menjadikan doa kita semua diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya, kalau rizki yang tidak baik yang kita miliki, rizki yang kita dapatkan dengan cara yang tidak baik yang kita dapatkan, maka akan memberikan penghalang bagi kita untuk diterimanya doa-doa yang kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu kepada kita semua tentang seseorang yang melaksanakan safar yang sangat panjang sekali, sehingga beliau ketika dalam keadaan safar tadi, dalam keadaan baju yang kumuh, keadaan muka yang kusam. Setelah itu orang yang safar tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram, fa anna yustajabulah. Padahal kita tahu orang yang musafir tadi, orang yang pergi tadi memang dalam keadaan membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mat'amuhu haram, makanan yang dimakan itu makanan yang haram. Baik zatnya memang haram ataupun memang cara yang didapatkannya memang dengan cara yang haram. Bisa jadi yang dimakan itu ayam, tetapi ayam yang halal aslinya kalau didapatkan dengan cara yang salah itu juga menjadi haram. Maka famat'amuhu haram, makanan yang dimakan itu haram, wa mashrabuhu haram, minuman yang diminum itu juga haram. Baik haram zatnya sebagaimana khamr dan yang lainnya, atau haram dikarenakan cara mendapatkannya. Wa malbasuhu haram, malbas yang dipakainya, pakaian yang dipakainya itu juga haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimanakah doa orang yang berdoa tadi dalam keadaan kepayahan meminta kepada Allah, doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak mungkin doa orang yang berkaitan dengan perkara-perkara haram, mendapatkan rizki yang haram, rizki yang tidak thayyib, maka tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga menjadi poin penting buat kita semua, bahwa pentingnya yang namanya rizki yang baik. Rizki yang baik akan memberikan kebaikan ke dalam diri kita, akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menjadikan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa yang ketiga atau perkara yang ketiga yang diminta oleh Rasulullah SAW di setiap paginya ialah meminta amalan mutaqabbala, meminta amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi ketika Rasulullah SAW mengatakan amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, berarti ada di antara amalan-amalan yang memang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua yang kita lakukan, tidak semua yang dilakukan semua hambanya Allah, seorang manusia ini semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua ibadah itu akan diterima.
Maka kita meminta kepada Allah agar kita semua mendapati ibadah kita semua mendapatkan diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara cara agar menjadikan amalan kita, menjadikan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah kita semua ini wajib ada yang namanya dua perkara. Jadi yang namanya ibadah kita, ketaatan kita yang kita lakukan, kalau memang ingin mendapatkan balasan dari Allah, maka wajib ada dua perkara. Yang pertama ialah ikhlasu lillahi ta'ala. Memang ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan harus kita serahkan, ikhlaskan, murnikan memang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk menjadikan ibadah kita diterima harus mengikuti contoh yang telah ditinggalkan, yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ibadah kita tidak mendapatkan dua perkara ini, ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga ibadah-ibadah kita yang telah kita laksanakan nantinya mendapatkan pahala dan balasan dari Allah kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua telah mendengar dan mengkaji bersama-sama tentang tiga perkara yang mana akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang baik di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita semua ingin menjadikan diri kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka adakanlah, wujudkanlah tiga perkara tadi ada dalam diri kita, maka kita semua menjadi orang-orang yang baik di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah di antara cara. Kalau memang kita semua ingin menjadi orang-orang yang baik di sisinya Allah, maka adakan tiga perkara tadi. Wujudkan tiga perkara tadi ada dalam diri kita, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang baik di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiga perkara tadi dimulai dengan yang namanya ilmu, ilman nafi'ah. Jadi tiga perkara tadi dimulai dengan yang namanya ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini adalah barometer untuk kebaikan segala semua perkara. Jadi ilmu itu menjadi mizan, menjadi timbangan untuk kebaikan segala sesuatu yang ada di sekitaran kita. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat, baik buruknya itu tergantung yang namanya ilmu. Maka Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah
Maka Allah mengatakan mulai dengan fa'lam dulu, dimulai dengan ilmu dulu, baru annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik, baru memulai minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan dari perkataan dan dari perbuatan. Maksudnya ialah kalau memang kita semua ingin mendapatkan kesuksesan, kesenangan, keenaan dalam perkara dunia maupun akhirat, maka ilmu harus kita dahulukan dahulu. Dan ilmu itu tidak akan kita dapatkan kecuali memang harus mencari yang namanya ilmu. Kalau kita hanya diam-diam di rumah saja, hanya tenang-tenang di rumah saja, nggak mau mendatangi majelis ilmu, nggak mau belajar, nggak mau bertanya, maka dipastikan kita semua tidak bakal mendapatkan yang namanya ilmu. Maka ilmu itu harus dikejar, harus didatangi. Kalau memang kita semua ingin mendapatkan ilmu, maka wajiblah kita harus cari ilmu. Kalau nggak mau mencari ilmu, walaupun kita umurnya ratusan tahun pun, maka kita semua tidak bakal mendapatkan yang namanya ilmu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara mencari ilmu itu perkara yang besar. Karena ketika Rasul memulai dengan ilmu dahulu sebelum rizki dan sebelum amalan, maka ilmu inilah penentu untuk apa? Rizki dan amalan. Maka banyak di antara kita ini ketika mendapatkan rizki, tidak rizki yang thayyib. Kenapa? Karena ketika mencarinya tidak didasari dengan yang namanya ilmu. Jadi mencari hartanya itu sembarangan. Yang penting dapat harta. Nggak tahu itu halal atau haram, nggak tahu. Maka kenapa masalahnya? Karena orangnya belum tahu ilmu. Tetapi kalau dia tahu ilmu bahwa perkara ini perkara haram, perkara yang dilarang, perkara yang nggak boleh, maka dia pasti akan menjauhinya. Tapi gara-gara tidak didasari dengan ilmu, maka mencari rizkinya pun dengan cara tidak yang benar. Mencari rizkinya, rizki yang tidak thayyib. Begitu juga amalan. Amalan yang kita lakukan itu kalau memang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib berdasarkan ilmu. Kalau amalan kita, ibadah kita tidak didasari dengan ilmu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga perkara tersebut itu memang penting buat kita. Meminta ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, rizki yang baik, dan meminta kepada Allah agar amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan kita semua untuk melaksanakan sunnah yang telah ditinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu selalu berdoa, selalu memulai hari-hari kita dengan meminta kepada Allah dengan tiga perkara tersebut. Semoga ini semua nantinya akan memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melaksanakan segala yang ditinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menghantarkan kita semua ke dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أدخلنا جنتك يا الله اللهم أدخلنا جنتك يا الله اللهم أدخلنا جنتك يا الله من النبيين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة